Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, materi kajian kita kali ini tentang ilmu tasawuf. Tapi sebelumnya, harus kita pahami dulu pesan para leluhur kita. Menurut pemahaman para leluhur kita, sebelum kita belajar ilmu yang lain, ada 3 ilmu dasar yang wajib kita pelajari terlebih dahulu. Dan harus kita pahami benar sebagai seorang muslim. Ilmu-ilmu apa saja itu? Pertama, ilmu tentang ketuhanan atau disebut juga ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu tentang tata cara beribadah atau disebut dengan ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu tentang hati atau disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu disebut juga ihsan atau ilmu rohani. Sebab hal-hal yang kita kaji dalam ilmu tasawuf itu banyak yang menyangkut dengan jiwa kita atau rohani kita. Termasuk yang menyangkut hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hubungan batin kita dengan sesama manusia lain sebagai makhluk Allah juga. Ketiga ilmu ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab setiap ibadah yang kita lakukan itu selalu ada hubungannya dengan 3 ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. 3 ilmu ini diibaratkan sebuah kebun yang indah. Ilmu tauhid diibaratkan sebagai tanah yang subur. Kalau kita mau berkebun, harus punya tanah dulu. Sebab tanpa tanah, kita ini tidak bisa bercocok tanam. Tanah inilah sebagai simbol tauhid kita atau iman kita. Sedangkan ilmu fikih diibaratkan sebagai tanaman hijau. Itu yang berhubungan dengan ibadah kita atau amalan kita. Sedangkan ilmu tasawuf diibaratkan sebagai pagar untuk membentengi semua tanaman yang ada di dalam kebun itu. Dengan kata lain, fungsi tasawuf itu adalah untuk menjaga hati agar segala amalan yang kita lakukan itu tidak cacat dan niatnya benar-benar karena Allah, bukan karena selain Allah. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Karena itu, ilmu tasawuf ini sangat perlu untuk kita pelajari dan harus kita pahami dengan benar. Sebab manusia ini makhluk lemah yang selalu diperbudak oleh hawa nafsu atau iblis. Maka belajar tasawuf itu bukan tujuannya untuk menjadi wali, alim, abid, wara, zuhud, apalagi menjadi suci. Di samping merawat amal, belajar tasawuf itu sejatinya untuk lebih mengenal kelemahan-kelemahan diri kita, sehingga kita tidak menganggap diri suci atau bebas dari dosa. Siapapun manusia ini, tidak ada yang bebas dari dosa, kecuali para nabi atau para wali yang sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali Allah itu tidak ada lagi memiliki rasa takut, dan mereka juga tidak lagi bersedih hati. Hati mereka selalu mengingat Allah, sebab hati mereka itu sudah benar-benar beriman dan bermakrifat kepada Allah.
hidup mereka pun senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Tapi bila ada orang yang merasa dirinya suci atau merasa diri sudah menjadi orang yang bertakwa, itu jelas sebuah kebohongan besar. Itu tipu daya iblis yang sangat cerdas dan ingin menyesatkan orang tersebut. Hanya Allah lah yang benar-benar mengetahui tentang pribadi orang yang bertakwa. Ini bisa kita lihat dalam surah An-Najm ayat 32. Selagi kita merasa diri suci, alim, taat, wara, zuhud, itu berarti kita ini belum bertasawuf atau belum sufi. Itu masih banyak iblis di dalam diri kita. Walaupun kita rajin beribadah dan mengajar tasawuf siang dan malam, tapi yang kita pahami itu masih sebatas teori-teori tasawuf. Kita belum bisa dikatakan orang yang benar-benar ihsan atau orang yang bertasawuf. Memang tidak mudah, karena tasawuf itu kaitannya dengan hati. Tidak ada kaitannya dengan banyak ibadah. Orang banyak ibadah namanya abid, tapi belum tentu sufi. Hakikat belajar tasawuf bukan untuk memahami teori-teori saja, tapi kita harus benar-benar terasa dan mengalami. Harus bisa merasa dan mengalami. Dengan rasa mengalami itulah segala amalan kita bisa terasa nikmat dan terjaga dari segala hama atau dari segala penyakit batin yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan akhir dari seorang hamba yang sedang menempuh jalan rohani atau tasawuf. Sedangkan tujuan akhir dari kita belajar tauhid adalah sesat atau tidak sesat. Apalagi yang kita bahas itu tentang zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Akal kita sangat terbatas. Makanya kita harus berhati-hati dalam memahami tentang zat Allah. Sedangkan tujuan akhir dari kita belajar fikih adalah benar atau lebih benar. Sebab dalam ilmu fikih itu banyak sekali pendapat para fuqaha. Ada yang benar, lebih benar, tepat, atau kurang tepat. Kita harus cerdas pula dalam memahaminya. Saya kira inilah manfaatnya belajar tasawuf, agar segala ibadah yang kita lakukan itu benar-benar terjaga dan ikhlas karena Allah. Kalau tidak, segala amalan yang kita lakukan itu akan kembali kepada nafsu kita sendiri, bukan kepada Allah. Selain menyembah nafsu, ada juga orang terkadang dalam beribadah itu masih menyembah amalan atau bersandar pada amalan. Dengan bersandar pada amalan, dia itu merasa diri bisa masuk surga karena amalan. Padahal, masuk surga seseorang itu bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah semata. Begitu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau. Jadi, amalan itu hanya sebagai ta'zim kita saja kepada Allah. Ada lagi orang yang masih menyembah nama Allah, tapi tidak tahu siapa pemilik nama Allah itu. Padahal, sejatinya yang harus kita sembah adalah sang pemilik nama Allah itu, bukan nama Allah, atau bukan juga tulisan Allah.
Disinilah pentingnya kita harus belajar tasawuf secara mendalam, dengan tidak melupakan ilmu tauhid dan juga ilmu fikih. Inilah pesan para leluhur kita, bahwa 3 ilmu dasar ini wajib dipelajari dan harus benar-benar dipahami oleh seorang muslim dewasa. Dengan mempelajari 3 ilmu ini, maka cara beragama kita pun semakin lurus dan benar. Oleh karena itu, kita harus belajar pada orang yang benar-benar menguasai ketiga ilmu ini, tentu menurut bidangnya masing-masing, sehingga setiap ilmu yang kita pelajari itu tidak keliru dan tidak pula menyesatkan diri kita. Ibarat seorang pasien tidak salah minum obat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita agar semua kita bisa kembali kepadanya dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.